Untuk 2021 memang kita membayar yang hutang lebih dahulu ini, Bang Otang. Yang menjadi tugas kami adalah membayar tahun berjalan di tahun 2021. Dengan Bapenda melakukan perhitungan dengan penuh perhitungan tentunya. Kalau terkait masalah dana bagi hasil yang masuk dalam struktur anggaran, kita di tahun anggaran 2021 bersumber dari dana bagi hasil pajak, PBB, dan cukai hasil tembakau. Lampung ini kan perkebunan sawitnya hampir semua, hampir merata lah di beberapa kabupaten kota. Ini mungkin lebih pasing dengan Pak Nofri ini. Akhir tahun lalu, beberapa provinsi penghasil sawit menyampaikan pengajuan agar pemerintah pusat memberikan DBH sawit kepada provinsi penghasil komoditas tersebut. Bagaimana dengan Lampung? Ada nggak pengajuan yang bisa dilakukan jika menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di Lampung agar ada penambahan DBH baru? Apa tanggapannya ini Pak Nofri? Ya, DBH dari sektor sawit. Memang Ya. kan di Provinsi Lampung ini kita termasuk mayoritas di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satunya sawit. Silakan Pak Nofri. Ya, terima kasih. Mungkin terkait masalah DBH dari jenis usaha perkebunan atau sawit, mungkin dapat kita sampaikan memang Provinsi Lampung termasuk provinsi yang ikut mengembangkan usaha dari sektor perkebunan, dalam hal ini khususnya sawit. Pada media sekitar tahun lalu ya, berarti sekitar bulan Januari 2020, ada 18 provinsi, 18 gubernur sudah melakukan inisiasi, melakukan pertemuan. Saat itu dilaksanakan kalau tidak salah di Riau, itu dilakukan rapat khusus terkait masalah dana bagi hasil yang bersumber dari sawit, dari hasil perkebunan sawit. Dari hasil rapat tersebut akhirnya 18 asosiasi pemerintah daerah khususnya penghasil sawit telah melakukan kajian dan mengusulkan dalam hal ini ke pemerintah pusat terkait alokasi dana bagi hasil. Dalam usulan tersebut memang ada persentase yang coba disampaikan ke pemerintah pusat, ada dua alternatif, yaitu besaran sekitar 40-60, 40 pusat 60 daerah, atau sebesar 45-55 kalau saya tidak salah. Nah, itu saat ini memang kita sedang menunggu, Bang Otang. Mudah-mudahan nanti kita coba lakukan monitoring sampai di mana progres usulan dari 18 provinsi penghasil sawit terhadap DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi penghasil. Mungkin itu, terima kasih. Iya. Tanggapannya gimana Pak Wakil Ketua soal DBH dari sektor sawit ini? Ini bagus sekali nih inisiatif para gubernur ini. Iya. Nah, kita menunggu, semoga ini bisa cepat terrealisasi. Kalau cepat terrealisasi kan alhamdulillah ada penambahan dana bagi untuk pembangunan di Provinsi Lampung ini. Apalagi kita tahu di Lampung ini kan perkebunan sawitnya hampir semua, hampir merata lah di beberapa kabupaten kota. Ini memang perkebunan sawit. Iya. Berarti kalau seumpama regulasi itu jadi, ya artinya dari sektor sawit lumayan juga penerimaan DBH yang bisa kita dapat, gitu ya? Atau sudah bisa mungkin dipetakan Pak Nofri, kira-kira berapa nominal yang bisa kita dapat dari situ, sektor sawit? Kalau terkait hitungan detail mungkin saya belum bisa sampaikan, tapi yang jelas proporsi kemarin yang disepakati 18 gubernur itu yaitu ada dua alternatif, 40-60 dan 35-65 ya, 35-65. Itu untuk porsi bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi daerah penghasil. Nah, itu memang nanti akan melihat jumlah PPN, pajak pertambahan nilai dari pelaku-pelaku usaha dari perkebunan sawit, dan termasuk juga PPh-nya. Jadi dari situ mungkin itu kan menjadi kewenangan pajak pusat. Nanti dari angka-angka tersebut itulah akan diperoleh nanti nilai dasar yang akan diproporsikan jika memang itu usulan disepakati atau disetujui oleh pemerintah pusat, Bang. Iya. Mudah-mudahan lah disetujui sama pemerintah pusat, biar ada tambahan support, iya kan? Apa namanya untuk dana ke daerah gitu ya? Oke, kemudian cerita soal masalah DBH ini kan dari berbagai aspek seperti tembakau, migas, termasuk kehutanan. Ada nggak dampak langsung dari DBH kepada peningkatan ekonomi bagi warga sekitar? Misalnya
bagi yang tinggal di sekitar eksplorasi migas di Lampung atau yang mengelola hutan rakyat. Nah, jadi maksudnya itu yang warga yang lokasinya berdekatan dengan yang menjadi sumber, salah satu sumber dari DBH tersebut. Apa dampak secara langsung terhadap mereka, Pak Nofri? Nah, ya tentunya jika pelaku usaha, dalam artian ini kan kalau kita bicara DBH, kalau secara anggaran adalah dana bagi hasil pusat dari pelaku usaha yang ada di daerah. Jika pelaku-pelaku usaha di daerah itu berkembang, Bang, dalam artian pertumbuhannya positif, tentu pertama DBH dari pusat kita akan bertambah, dan lokasi tempat pelaku usaha melakukan usaha juga akan ikut merasakan dampak secara langsung. Walaupun mungkin saat ini mungkin kita tidak bisa sampaikan nih indikatornya berapa persentase manfaat, tapi yang jelas saya sampaikan tadi, besar kecilnya supporting baik DBH yang dialokasikan dalam APBD, yang akan didistribusikan melalui program kegiatan, subkegiatan, melalui OPD-OPD terkait, tentu akan mensupport ke arah sana, yaitu adalah ke arah pembangunan dalam mewujudkan 33 janji kerja Pak Gubernur. Tapi secara langsung, pelaku-pelaku usaha di tempat-tempat seperti pengelola minyak atau mungkin panas bumi, seperti itu kan pasti akan terjadi perputaran ekonomi yang secara tidak langsung pasti akan dirasakan oleh warga sekitar khususnya. Mungkin itu, Bang. Saya Terima kasih. sedikit. Ya. Ambil contoh di Labuan Maringga. Labuan Maringga ini ada pusat gas. Gas negara. Nah, di situ jalan yang menuju areal PGN itu kan sudah bagus, Pak. Sudah diperbaiki, dan ini yang perbaiki ya PGN. Nah, ini salah satu dampak positif dengan adanya DBH terhadap masyarakat setempat ya. Oke. Baik. Nah, ini pemirsa di studio kita membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang maksimal. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita kaitan dengan DBH di Provinsi Lampung. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yose Rizal, fraksi PDI Perjuangan, Komisi 3. komisi apa Ini mohon penjelasannya, masalah dana bagi hasil tadi itu berapa jumlahnya dan sumbernya dari mana-mana saja itu. Saya kira itu aja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusri Rizal dari Komisi 3 DPR Provinsi. Barangkali mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Ada? Ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya cuman minta penjelasan dari pihak eksekutif dalam hal ini berkenaan dengan DBH di kabupaten mana yang tadi kan yang sering diekspos kota. Nah, berkenaan dengan yang kabupaten-kabupaten yang lain itu bagaimana? Terima kasih. Baik, ada 2 penanya tadi. Nah, mungkin ini urusan pembayaran ini dengan Pak Morindo ini. Nah, silakan Pak, apa namanya yang menanggapi, Pak Nofri dulu atau Pak Morindo dulu? Dari Pak Nofri dulu mungkin. Silakan Pak Nofri. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Pak Yusri Rizal tadi, kalau terkait masalah dana bagi hasil yang masuk dalam struktur anggaran, kita di tahun anggaran 2021 jumlahnya memang hanya 135 miliar. Itu bersumber dari dana bagi hasil pajak yang bersumber dari PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 dan 29, dari PBB dan cukai hasil tembakau. Sedangkan komponen yang kedua adalah dari DBH dari sumber daya alam, yaitu memang terdiri dari panas bumi, minyak bumi, gas bumi, terus kehutanan, dan royalti yang kita peroleh. Tapi total dari segala aspek dana bagi hasil tersebut yang sesuai dengan target dalam APBD kita sebesar 135
yang memang porsinya hanya 1,78% dari struktur pendapatan yang telah ditetapkan. Kalau yang terkait yang poin yang kedua, mungkin kalau terkait dana bagi hasil itu merupakan satu kesatuan, Pak. Jadi jika satu daerah seperti Kota Bandar Lampung sudah dibayarkan, mudah-mudahan ya Pak Marindo, itu pasti kabupaten kota lainnya itu ikut. Karena memang kami di Bapenda saat melakukan penghitungan setelah seperti yang saya sampaikan tadi, di triwulan 1 berakhir di 31 Maret, kita lakukan penghitungan sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku sampai ditetapkan dengan keputusan gubernur. Setelah itu baru kita teruskan proses mekanisme lanjutannya ke BPKAD selaku bendahara umum daerah. Yang alhamdulillah mungkin di sini sedikit saya sampaikan, komitmen Bapak Gubernur semenjak beliau dilantik memang sangat tinggi dan ini pun didukung oleh rekan-rekan legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung, sehingga memang seperti yang disampaikan Pak Marindo, alhamdulillah kewajiban kita di TW3 dan TW4 di awal April kemarin sudah terselesaikan semua Pak untuk 15 kabupaten kota. Terima kasih. Nah, ini mungkin Pak Marindo bisa ditambahkan. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Marindo. Sudah tegas sebenarnya. Iya. Ya, sudah tegas ya, tapi iya. Tadi sudah dijawab tentang DBH yang sudah dibayar. Tapi mungkin apa namanya supaya lebih jelas rinciannya. Teknis apa namanya kapan termin itu dibayar yang DBH di 2020 di masing-masing kabupaten kota yang belum terselesaikan kemarin, Pak Marindo. Monggo. baik, mengulang kembali nih Pak Yosi tadi yang menanyakan soal dana bagi hasil dan Pak Iswan kabupaten kota. Jadi memang pembagian penyaluran untuk DBH kabupaten kota itu untuk 2021 memang kita membayar yang hutang lebih dahulu ini Bang Otang. Jadi triwulan 3 dan triwulan 4 2020 sudah kita salurkan. Kemudian selanjutnya yang menjadi tugas kami adalah membayar tahun berjalan di tahun 2021. Mungkin ada beberapa pertanyaan, hari ini kan sudah memasuki bulan May Day, hari ini udah 1 Mei. Ya. Bagaimana dengan triwulan 1 2021? Nah, hari ini kita dalam proses penghitungan mungkin ya Pak Sekretaris Bapenda. Dengan Bapenda melakukan perhitungan, tadi kami di awal kami sampaikan kita teman-teman Bapenda itu melakukan perhitungan dengan penuh perhitungan tentunya. Jangan sampai ada kesalahan, karena kalaupun ada kesalahan akan menjadi temuan audit BPK ke depan, jangan sampai itu menjadi temuan-temuan BPK. Nah, setelah ini selesai kita salurkan Bang Otang. Tentunya setelah kita melakukan analisa kemampuan membayar kita dengan kondisi kas Pemprov Lampung. Nah, di situ kita akan melakukan pembayaran kepada semua kabupaten kota sekaligus 15. Jadi tidak ada yang tercecer. Oh, jadi nggak ada apa namanya itu yang prioritas Bandar Lampung dulu, yang ini ada. Belakangan saja gitu, enggak ya? Nggak ada. Sekali jalan gitu ya, Pak sekali Marindo? jalan. Oh iya. Nah, teman-teman Bapenda kan menghitung sudah langsung 15 kabupaten kota gitu. Kami bayar atas persetujuan Pak Gubernur langsung kepada rekening kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu sekaligus. Gitu. Iya, iya. Jadi prosedur yang sama, SOP-nya dijalankan untuk semua kabupaten kota gitu ya? Betul, iya. Oke. Baik, ini Pak Nover ya. Apa kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif agar DBH ini dapat semakin ditingkatkan jumlahnya bagi penerimaan Provinsi Lampung? Ya, kalau soal dana bagi hasil yang pusat, ini tentunya bisa juga lobby-lobby di Pak Gubernur untuk melobi Kementerian Keuangan agar supaya dana bagi hasilnya bisa ditambah. Nah. Jadi lobbynya diperkuat gitu ya dengan pemerintah pusat. Terus kalau soal yang dana bagi hasil provinsi untuk kabupaten kota ini kan banyaknya dari BBNKB, dari PKB, BPP, KB. Nah, ini makanya ya masyarakat ya harus bayar pajak lah kendaraannya. Iya. Karena semuanya tergantung masyarakat juga. Kalau semakin tinggi masyarakat untuk bayar pajak, insya Allah dana yang ke kabupaten kotanya semakin banyak juga itu. Iya. Jadi Pak Nofri, kalau kata Pak Nover itu tadi kaitan dengan DBH dari pusat katanya harus jago lobby dengan pusat. Ini gimana tanggapan ini Pak Nofri? Ya, terima kasih Bang. Mungkin itu salah satu masukan juga untuk kita pertimbangkan ke depannya, karena memang betul dana DBH ini kan kita sangat tergantung dengan pusat.
Tapi memang kita coba melakukan langkah-langkah melakukan kerjasama dengan tadi yang disampaikan dengan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, di mana KKP di bawah Dirjen Pajak itu yang melakukan pemungutan kewenangan pajak pusat yang dipungut di daerah-daerah. Ya, harapan kita data-data terkait pajak penghasilan, PPN dan lain-lainnya memang real time dan update dan tervalidasi, sehingga betul-betul yang harapan kita seperti ini, pelaku usaha beroperasional di Lampung kalau bisa dia punya NPWP di Lampung. Itu yang kita tekankan ke DJP kemarin. Karena apa? Karena kalau kita selaku daerah penghasil pasti persentasenya akan lebih tinggi dibandingkan kita hanya sebagai aspek pemerataan. Jadi dibagi secara merata di seluruh provinsi. Jadi mungkin itu kita tetap melakukan kiat-kiat dan upaya konsolidasi data dengan DJP, karena memang di Kementerian Keuangan DJP lah selaku pengampunya dari data-data yang disampaikan DJP ke DJPK, itulah yang menjadi sumber data mereka untuk membagi hasilkan pajak maupun SDA ke pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Saya ada satu pertanyaan lagi. Ini kan situasi pandemi COVID, itu ya kan? Ekonomi juga melemah. Ekonomi nasional, daerah, karena namanya pandemi. Ada nggak pengaruh dari pandemi ini terhadap penerimaan DBH dari pusat dan daerah ini, Pak Nofri? Ya, tentunya sama-sama kita ketahui sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, masih terus berlangsung. Tentunya memang secara data yang kita lihat di posisi 30 Desember 2020, memang sumber pendapatan kita, salah satu DBH yang bersumber dari dana pusat, itu mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu sebesar kurang lebih 5,1% penurunan, sehingga realisasi di tahun 2020 hanya mencapai 75% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan memang di tahun 2021 ini dari target yang ditetapkan pun terjadi penyesuaian dari target yang telah diterima kita di tahun 2020. Memang pandemi COVID-19 ini berdampak ya. Sangat berdampak dari segala sisi sektor. Tapi memang kita pemerintah daerah bersama mitra kerja dengan DPRD tetap berupaya menggenjot pendapatan dalam APBD, tetap optimis bahwa kita akan bangkit walaupun masih pandemi belum berakhir. Jadi meski masih pandemi, kita tidak boleh menyerah gitu ya. Iya dong. Kita harus optimis gitu, Pak Nofri. Ya. Nah ini closing statement terakhir Pak Morindo, ada yang mau disampaikan kaitan dengan tema diskusi kita hari ini. Monggo Pak Morindo. Baik, terima kasih Bang Hotang, bahwa kami pemerintah Provinsi Lampung itu bersinergi dengan DPRD Provinsi Lampung telah melakukan pembayaran dana bagi hasil kabupaten kota, terutama kewajiban tahun 2020 triwulan 3 dan triwulan 4. Tentunya dana bagi hasil ini dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pembangunan yang menjadi prioritas kabupaten kota dan kewenangan kabupaten kota, sehingga sesuai dengan tema pada hari ini, kemandirian daerah itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk menunjang dana bagi hasil tersebut juga kita butuhkan semangat dari kabupaten kota untuk mendorong warga dan masyarakat untuk membayar pajak. Dan untuk itu mudah-mudahan sinergi pemerintah kabupaten kota dan provinsi dalam menegakkan pembayaran pajak di masyarakat. Mungkin itu, Bang Otong. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Morindo. Closing statement dari Bang Nover. Bangunan ini, pajak ini dari rakyat untuk rakyat. Karenanya masyarakat Provinsi Lampung harus taat pajak, karena pajak yang diberikan masyarakat ke negara itu akan kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan. Oke. Terima kasih. Sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, gitu ya Bang ya? Siap. Nah ini dari Pak Lenistan, closing statementnya. Ya, karena DBH ini merupakan tambahan dana ke provinsi apabila pusat memberikan, ya seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ada usaha yang lebih tinggi lagi atau lobby-lobby yang lebih keras lagi supaya lebih dapat menambah
besaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah DBH-nya gitu. Baik, terima kasih Pak Lenistan. Oke, closing statement-nya dengan pemirsa kita. Silakan Pak Nofri. Ya, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini kami dari pemerintah daerah dalam Bapenda mungkin mohon dukungan juga dari mitra kerja kita Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung ke depan bagaimana upaya kita dengan Dirjen Pajak menghimbau para pelaku-pelaku usaha yang beroperasi atau beroperasional di wilayah Lampung itu menggunakan NPWP di Lampung. Oke. Karena jika sumber PPh yang disetor atau PPN yang disetor sumbernya dari Provinsi Lampung, maka otomatis dana bagi hasil dari pusat yang akan kita terima akan lebih besar atau akan lebih tinggi. Mungkin cukup sekian, Bang. Baik, terima kasih Pak Nofri dan 3 narasumber yang lain. Narasumber yang luar biasa, tidak terasa kita sudah diskusi selama 1 jam. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan manfaat terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kita yang ada di Provinsi Lampung. Amin. Pemerintah Kupas Televisi dimanapun berada, tadi kita sudah diskusikan tentang dana bagi hasil. Sebagai warga masyarakat yang baik, tunaikanlah apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita kepada negara, kepada pemerintah, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Demikian dari saya, Donah Lari Siotang, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di dialog interaktif berikutnya dengan tema yang berbeda dan para narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.